Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ayu Larasati dari kelas Jurnalistik 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah tentang metodologi studi Islam yang berkaitan dengan pluralisme agama-agama. Jadi poin pertama tentang pengertian dari pluralisme agama. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain adalah salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Pluralisme agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Poin kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang pluralisme agama dalam istilah bahasa. Kata pluralisme agama berasal dari dua kata, yaitu pluralisme dan agama. Dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan al-tadidiyah, dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam pluralisme religius. Dalam bahasa Belanda merupakan gabungan dari kata jamak dan isme. Kata jamak diartikan dengan menunjukkan lebih dari satu, sedangkan isme diartikan dengan sesuatu yang berhubungan dengan paham atau aliran. Dalam bahasa Inggris disebut pluralism yang berasal dari kata jamak yang berarti lebih dari satu atau banyak. Dalam Kamus Kontemporer English Indonesia, kata jamak diartikan dengan lebih dari satu atau jamak yang berkenaan dengan keanekaragaman. Jadi, pluralisme adalah paham atau sikap terhadap kejadian majemuk, baik dalam konteks sosial, budaya, politik, maupun agama. Termasuk kata agama, dalam agama Islam diistilahkan dengan din, yaitu bahasa, atuh, taat, dan jalan. Pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama antar penganut agama yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik evolusi masing-masing agama. Islam adalah agama universal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak, dan mengakui adanya pluralisme agama. Pluralisme agama menurut Islam adalah sebuah aturan atau sunatullah yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai pluralisme karena Islam adalah agama yang tegas mengakui hak-hak penganut agama lain untuk hidup bersama dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Poin keempat, ada pengakuan Al-Quran tentang pluralisme agama. Pengakuan Al-Quran terhadap pluralisme dipertegas lagi dalam khutbah perpisahan Nabi Muhammad, sebagaimana dikutip oleh Fazlur Rahman. Melakukan Nabi menyatakan bahwa kamu semua adalah keturunan Adam. Tidak ada tambahan orang Arab terhadap orang lain, tidak pula orang selain Arab terhadap orang Arab, tidak pula manusia yang berkulit putih terhadap orang yang berkulit hitam, dan tidak juga yang hitam terhadap yang putih karena kebajikannya. Khutbah ini adalah awal dari istilah-istilah manusia yang di hadapan Tuhan. Tidak ada orang-orang Arab dan non-Arab, yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya. Tambahan firman Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 43. Surat 3. Pengakuan Al-Quran terhadap Alkitab antara lain 199 Al-Imran surat ketiga. Dan sesungguhnya antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan
kepada Anda dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka diupayakan pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Poin terakhir, ada pluralisme agama, keniscayaan sejarah. Agama dan beragama lebih dahulu dari usia sejarah itu sendiri. Sebab sejarah belum ditulis sedikit pun kecuali setelah manusia mengenal peradaban. Pluralisme dan kebenaran agama merupakan suatu kenyataan aksiomatis yang tidak bisa dibantah dan merupakan niscayaan sejarah historical necessary yang bersifat universal. Perspektif sosio-historis pluralisme keagamaan merupakan realitas empiris yang tercipta di luar otoritas manusia. Kesadaran akan realitas tersebut dan kesediaan menerima keragaman sebagai suatu hal yang tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Dalam bahasa agama, pluralisme atau kebinekaan merupakan sunatullah atau kepastian hukum Tuhan yang bersifat abadi atau perennial. Argumen historikal yang menunjukkan keniscayaan sejarah akan pluralisme agama ini dikemukakan oleh Ismail Raji Al-Faruqi bahwa kebinekaan atau pluralisme agama disebabkan oleh perbedaan tingkat perkembangan sejarah, peradaban, dan lokasi umat yang menerimanya. Ismail Raji Al-Faruqi menjelaskan bahwa asal dari agama itu satu karena bersumber pada yang satu, yaitu Tuhan. Jadi kesimpulannya, konsep pluralisme agama sejak awal sudah ada dalam agama Islam. Ia merupakan bagian prinsip dasar dari agama Islam itu sendiri. Agama Islam sebagai agama yang mengemban misi rahmatan lil alamin memandang pluralisme atau keragaman dalam beragama merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima oleh semua umat Islam. Karena pluralisme adalah bagian dari otoritas Allah, yaitu sunatullah, yang tidak dapat dibantah oleh manusia. Secara historis, pluralisme agama adalah keniscayaan sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini tergambar dalam sejarah 3 agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, yang bersumber dari satu bapak tetapi banyak ibu. Pluralisme agama dapat dilakukan dan terpelihara dengan baik, mempelajari agama yang cerdas dimiliki oleh setiap pemeluk agama. Antar orang yang beragama perlu membangun dialog dan komunikasi yang intens untuk menjalin hubungan persaudaraan yang baik diwariskan beragama. Dengan dialog akan memperkaya wawasan kedua belah pihak dalam rangka mencari persamaan, bisa yang dapat dijadikan landasan hidup bagi bermasyarakat, yaitu biaya dan pluralisme. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.